Ini menjadi acuan atau pilihan pertama kali menentukan cabang ya. Kalau membuat bonsai tidak butuh pengetahuan ya, cukup lihat saja dan tiru saja kalau bisa ya. Karena itu sebuah tindakan konyol kalau belajar cuma lihat saja. Yang terpenting adalah pola pikir, mindset, pengetahuan itu penting ya. Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Kembali saya ingin menayangkan tutorial atau ya lebih tepatnya sebenarnya sharing ya. Di sini saya tidak berupaya untuk menggurui, hanya saja saya ingin berbagi melalui pengalaman-pengalaman estetis yang kerap kali saya lakukan ya, tentunya dalam membuat bonsai sendiri, karena hampir mungkin 99% ini semua saya bikin sendiri ya, dari nol semua ya. Pada materi kali ini saya punya bahan anting putri ya. Anting putri ini cukup lumayan lama saya proses dari ya. Jadi ini awalnya dari akar. Ini saya beli waktu itu saya lagi di Kalimantan. Kebetulan ada teman di Samarinda ya, pembonsai, terus saya beli di sana. Lumayan lama juga untuk tumbuhnya, hampir dulu kurang lebih 1 kresek ya saya dapat akar-akarnya. Tapi entah gimana, hanya ini aja yang selamat ya. Jadi memang waktu itu saya masih belajar coba garap anting putri, tapi ya pertama kali akar ini ya. Saya tertarik dengan akar ini, ya memiliki karakter lekukan yang memang saya rasa juga relevan untuk dijadikan sebuah batang pohon ya. Ya, pada tayangan kali ini saya ingin sharing terutama bagaimana membuat garis ya, atau menentukan garis keserasian ya, baik mulai dari akar, batang, cabang, ranting ya, hingga nanti pengkomposisian tajuknya ya. Ya, kenapa itu penting? Karena langkah awal yang harus kita pahami, yang kita buat, yaitu gerak ya. Gerak di sini itu bisa secara visual, istilahnya perspektif kita dituntun melalui garis ya. Jadi bagaimana gerak pohon ini, otomatis naluri kita yang melihat itu akan melihat gerak pohon itu, yaitu yang geraknya itu adalah sebuah garis yang kita susun ya. Ya, keserasian di sini yang saya maksud adalah bagaimana kita membuat atau menentukan gerak akar, juga batang dan cabang ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita membuat karakter pohon, nah ini kita lihat bagaimana batang utamanya, karakteristiknya, katakan ini meliuk-liuk. Nah, sebisa mungkin ketika membuat percabangan ini cabang tadinya ini nggak ada, hampir cuman ini aja ya. Nah, ketika membuat cabang ini juga harus diserasikan dengan batang utamanya. Jadi kita gerakan seperti ini
Nah, ini ada terlihat yang tumbuh baru ini berdiri, ini enggak tidak gerak ya, karena ini waktu itu hanya saya pakai untuk memompa kambium ini, jadi ini agak mulai menutup ya. Jadi yang saya pakai adalah cabang ini ya. Ini saya konsep sebenarnya untuk casket ya, bukan casket ya, apa namanya, seperti hujan ya. Saya agak lupa istilahnya apa tuh, kayak jadi daun ini ranting-ranting lebih cenderung ke menjuntai ke bawah ya, jadi seperti ini. Tapi ini antara kedepannya kemungkinan casket atau semacam hujan, air hujan ya, seperti menetes. Nah, karena saya di sini masih eksperimen juga bagaimana karakteristik tumbuhnya dari perantingan anting putri ini ya, apakah mampu dibikin model seperti ini atau hanya mampu dibikin casket ya. Ya, jadi nanti ini menjadi sebuah pengamatan bersama ya, karena dalam membuat bonsai pun secara teori kita harus pahami yang nantinya akan mempengaruhi morfologi pohon ini sendiri, bagaimana pohon ini akan terbentuk ya. Jadi jangan sampai ketika di pertengah jalan kita tidak paham, nanti cabang atau beberapa bagian anatominya ini mengalami ya bisa saja mati karena salah desain ya. Ya, kembali tentang garis, betapa keserasian itu penting, karena garis dibuat selain memberikan sebuah ritme atau irama dari sebuah gestur atau gerak dari objek batang pohon ini, juga akan memberi sebuah kesan ya, karakter yang sesuai dengan morfologi pohon itu sendiri ya. Jadi kadang seringkali kita lihat pohonnya lurus atau di waktu stek ditanam ke dalam, terus kita asik wah belok-belokin, begitu udah sini atas bagus, taunya bawahnya masih lurus ya. Itu sering sekali, apalagi dengan proses-proses yang instan ya. Jadi akhirnya ya tidak balance, tidak seirama. Batang lurus, ininya langsung ekstrim gitu, katakan tekukan-tekukan yang lebih ekspresif. Nah, itu salah satunya ketidakserasian ya. Dalam seni lukis contohnya juga seperti itu. Jadi ada garis spontan, ada garis tegas, ada garis putus, ada garis grad yang ada tone-nya, artinya tekanan-tekanan yang memang emosinya berbeda ya. Itu seperti itu. Itu pun akan menghasilkan ekspresi yang berbeda pula ketika orang melihatnya. Itu penting ya. Jadi pemahaman itu bukan untuk kita sendiri ya, melainkan untuk orang lain yang akan melihatnya. Walaupun orang lain tidak tahu, tidak paham, tapi seringkali terkadang orang kenapa suka tapi tidak tahu alasannya. Nah, itu seperti itu halnya. Jadi buat pembonsai juga ya tidak ada salahnya mengetahui teori ya, pemahaman yang mendasari sebuah proses penciptaan ya, proses pembentukan. Ya, kalau kita paham sedikit-sedikit, akhirnya kita terarah. Jadi jangan segan-segan atau bosan untuk menyimak sebuah
pemahaman atau penguraian dari sebuah teori ya. Ya karena ada juga yang mungkin teman-teman yang nggak suka ya, mungkin dengan wah tutorial banyak bicara gitu, ada hal gitu. Jadi ya ya tergantung pengetahuan kebutuhan teman-teman saja ya. Kalau membuat bonsai tidak butuh pengetahuan ya cukup lihat saja dan tiru saja kalau bisa ya, karena itu sebuah tindakan konyol kalau belajar cuma lihat saja, karena tentu akan berbeda. Bahan saya beloknya ke sini, ketika Anda mengikuti dengan bahan yang punya kalian beloknya ke sana ya, kan beda ya. Yang terpenting adalah pola pikir, mindset, pengetahuan itu penting ya. Nah, ini hanya sebuah contoh saja, simpel saja, studi kasus saja. Ya, jadi buat teman-teman ya sangat disayangkan dalam proses belajar enggan untuk menyimak teorinya ya. Ya karena juga banyak kreator-kreator atau pembonsai yang tidak punya dasar teori yang jelas, apalagi ya tentu hanya membuat tapi tidak tahu, yaitu terserah audiensnya mau dibawa kemana ya. Ya kalau di WK Art tentunya saya tidak berpaku pada satu disiplin ilmu ya. Jadi di sini multidisiplin, artinya berbagai pengetahuan coba kita gali ya, yang kiranya sesuai atau relevan dengan seni bonsai ini sendiri. Oke teman-teman, sekarang saya coba membaca atau menunjukkan garis ya, yang bagaimana semestinya kita buat ya. Ya kita bisa lihat posisi seperti ini yang nantinya akan ditanam seperti ini. Ya kita melihat dari gerak di sini, ini ruang lengkungan ini yang mendominasi menjadi di mana adanya sebuah gerak ya yang mengarah ke sini. Nah, kita bisa ini menjadi acuan atau pilihan pertama kali menentukan cabang ya, di mana kita memilih cabang. Kadang kan bingung, bahan seperti ini kita mau ngambilnya kemana ya? Ini apa cabangnya, di sini atau di mana? Nah, ya, cara simpelnya metode saya seperti itu, membaca garis dulu. Ini arahnya dominan ke C, ke kanan atau ke kiri atau ke bawah ya. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat ke sini. Nah, jadi saya ngambil cabang terusannya ke sini. Artinya ketika gerak ini mendominasi ke arah ke sini, berarti ada beban ya. Nah, itu salah satu faktor morfologi pohon itu menjadi seperti lengkung begini, mulet, melilit, itu adalah faktor ada satu proses pemuaian panas ya, karena batang kena matahari, dan juga proses daya tarik gravitasi ya, tentu di mana ini ada berat, di sini ada beban, kemudian cabang-cabang ini turun ya. Beban ini dipengaruhi oleh faktor tumbuhnya ranting atau cabang ya. Kenapa di pangkal bawah, cabang bawah itu lebih panjang dan kemudian dia makin lama makin merunduk ya, karena itu faktor beban ya. Walaupun matahari di atas, dia nggak bisa ngejar ke atas, paling ujungnya saja ranting-rantingnya. Tapi ketika dia sudah berat, sudah banyak daun, dia akan merunduk. Nah, itu menjadi indikasi di mana gerak itu juga dipengaruhi oleh gravitasi ya, ada beban ya. Nah, dan sedangkan ini kembali ke atas itu ya faktor tadi gravitasi, dan juga adanya proses pemuaian dari pemanasan sinar matahari ya. Jadi cahaya matahari hanya sebagai proses fotosintesis ya, daun untuk mengolah makanan ya, di mana ada oksigen dan nitrogen yang diserap ya. Ini di sini saya
terlihat ada cabang-cabang yang karena tadi posisi gini, jadi ini berdiri ya. Nah, ini seperti ini nanti akan saya arahkan ke bawah lagi ya. Ya, ini seperti ini seperti ini ya. Ini juga ada terus ke bawah, ini nanti saya potong. Nah, ini nutupin ruang ini ya. Ini juga nanti akan saya bengkokkan seperti ini ya. Oke teman-teman, saya rasa sudah ada gambarannya ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi supaya tidak terlalu lama, intinya gambarannya udah terlihat, saya rasa sudah bisa dipahamin. Jadi jangan sampai ketika ini posisi merunduk berat ke bawah, kita usahakan semuanya ke bawah semua ya. Jadi kalaupun ini posisi ke atas, itu akan jatuhnya dia akan melengkung ke bawah, bawahnya seperti ini ya. Jangan ini ke atas juga ya, kalaupun ke atas pasti nanti ujungnya dia melengkung ya. Jadi di sini tidak membuat sebuah karakter pohon yang punya karakteristik secara morfologinya seperti itu, tapi melainkan juga menggabungkan sebuah ekspresi yang dituangkan oleh seorang kreator ya, tentunya berdasarkan sebuah pengamatan analisa dari yang ada di alam. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di tayangan kali ini, dan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan juga diaktifkan loncengnya. Jangan lupa di share dan like ya. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.